Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yodi di channel YP Movie. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Dark Windows yang dirilis pada tahun 2023. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang perempuan yang sedang bersedih yang bernama Tilly. Dan Tilly sangat merasa bersedih karena sahabatnya yang bernama Ali baru saja meninggal dunia. Diketahui bahwa Ali bisa meninggal dunia karena mereka bersama kedua temannya yang lain bernama Monica dan Peter mengalami kecelakaan mobil. Pada saat kecelakaan itu, Peter mengendarai mobil dalam keadaan mabuk yang membuat mereka menabrak batang pohon. Tilly pun merasa sangat bersalah karena dirinya lah yang menjahi Ali dengan cara membuka sabuk pengaman Ali yang membuat kepala Ali terbentur kaca mobil di saat tabrakan terjadi. Di saat Tilly sedang melayat ke rumah duka, dia pun dihampiri oleh pamannya Ali yang bernama Bob. Di sana, Bob sangat marah kepada Tilly karena dirinya lah yang membuat keponakannya itu bisa meninggal dunia. Bahkan Bob sampai mengatakan bahwa seharusnya yang meninggal itu adalah Tilly, bukannya Ali. Lalu Monica pun menghampiri mereka dan meminta Bob untuk tidak menyalahkan Tilly seorang. Karena di saat kejadian itu mereka semua berada di dalam mobil tersebut. Cleaning up. Me, Peter, and Ellie. Sure, Heather and Scott. Go fuck yourself, Bob! Setelah Bob pergi, Monica pun mengajak Tilly dan Peter untuk pergi menenangkan dirinya ke kabin kakek dan neneknya yang berada di tempat terpencil. Pada awalnya Tilly tidaklah mau ikut, namun karena terus dipaksa oleh Monica, akhirnya Tilly pun setuju untuk pergi. Pada keesokan harinya, mereka pun segera pergi ke kabin kakek dan neneknya Monica. Di tengah perjalanan, Peter mencoba menghibur Tilly yang masih kepikiran soal kecelakaan itu. Namun Tilly tidaklah mau diganggu dan meminta Peter untuk tetap fokus mengemudikan mobil. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun sampai ke kabin kakek dan neneknya Monica. Kemudian mereka pun masuk ke dalam untuk membereskan semua barang-barang mereka. A closet for hide and seek. Which is the same. Holy shit. Yeah, of course. Thanks. Di sana Monica pun berencana untuk mengundang mantan pacarnya Ali yang bernama Andrew. Mengetahui hal itu, Tilly pun mencegah hal tersebut karena Andrew sangat membenci Tilly karena ia menyalahkan Tilly atas kematian Ali. Tapi sayangnya Monica sudah terlanjur mengirim pesan kepada Andrew. Dan karena hal itu membuat mereka berdua menjadi bertengkar. Kemudian Peter pun menyadari kalau dia lupa membawa minumannya. Karena Peter ini emang tukang mabuk, jadi ia pun pergi keluar untuk membeli minuman keras. Pada malam harinya, Tilly pun berencana untuk meminta maaf kepada Monica atas sikapnya tadi siang. Namun baru sampai ke depan pintu kamarnya Monica, Tilly melihat Monica yang sedang sibuk chatan dengan Andrew. Melihat hal itu, Tilly pun mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke dalam kamarnya. Tak lama setelah itu, di saat Monica sedang asik chatan, tiba-tiba saja ponselnya kehilangan sinyal. Lalu ia pun pergi ke kamarnya Tilly untuk meminjam ponselnya. Tapi Tilly kembali marah kepada Monica karena ia masih saja chatan dengan diri Andrew. Dan pada akhirnya mereka berdua pun kembali bertengkar.
Berbeda dengan Tilly yang merasa sangat bersalah atas kematian Ali, Monica malah kelihatan lebih santai dan sudah melupakan kejadian itu. Allie is dead. I know that. It's all right, baby. Setelah kejadian tersebut, Tilly yang sedang membaca buku di dalam kamarnya, ia mendengar suara dari balik jendela. Tapi di saat dicek olehnya, Tilly tidaklah menemukan apapun. Di saat Tilly pergi keluar, ia melihat foto Ali yang sudah dihiasi dengan lilin terletak di atas meja. Dan ia pun beranggapan bahwa itu semua adalah perbuatan dari Monica. Tak lama kemudian, Monica pun datang ke sana dan akhirnya mereka berdua pun saling meminta maaf. Untuk mencairkan kembali suasana, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi menyiapkan makan malam ke dapur. Tak lama kemudian, Peter pun kembali dengan membawa minumannya. Singkat cerita, di saat makan malam, mereka bertiga pun mendengar suara dari luar. Monica pun mengatakan kalau itu adalah suara rubah yang sedang kawin. Setelah selesai makan malam, mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Di dalam kamarnya, Tilly tidaklah bisa tidur karena ia masih teringat atas kecelakaan itu. Lalu di saat Tilly pergi keluar, ia melihat lilin yang menghiasi foto Ali kembali menyala. Padahal sebelum masuk ke kamar, Tilly sudahlah mematikan lilin tersebut. Kemudian di saat Tilly ingin mematikan lilin itu lagi, ia merasa ada seseorang yang lewat dari belakangnya. Tilly pun pergi mengeceknya dan ia pun melihat Peter yang sedang tepar karena saking telernya. Lalu Tilly pun membantu Peter untuk kembali ke kamarnya. Kemudian Tilly pun pergi ke kamarnya Monica. Karena Tilly yang terus kebayang kejadian kecelakaan itu, jadi ia pun memutuskan untuk tidur di kamar Monica saja. Di saat mereka semua sedang tertidur, terdapat seseorang misterius yang memakai topeng kembali menyalakan lilin itu. Pada keesokan harinya, terlihat Tilly yang sedang duduk di pinggir danau. Kemudian Peter pun datang ke sana dan meminta maaf atas kejadian tadi malam. Di sana Tilly pun menasihatkan Peter untuk tidak terlalu banyak minum minuman keras lagi, karena itu tidaklah baik untuk kesehatannya Peter. Namun Peter malah marah kepada Tilly dan meminta Tilly untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Singkat cerita, di saat Tilly dan Monica sedang bersantai, Peter pun datang ke sana dan mengajak mereka berdua untuk jalan-jalan. Tapi Tilly tidaklah mau ikut karena ia masih mau menikmati pemandangan sambil duduk bersantai. Pada akhirnya hanya Monica dan Peter lah yang pergi berkeliling. Last night I was freezing my ass off. Whatever Tilly said, she was exaggerating. Okay. That's rough. Malam harinya, di saat Tilly sedang berada di dapur, ia tiba-tiba mendengar suara rekaman di mana di saat kecelakaan itu terjadi. Tilly pun menjadi kebingungan siapa yang menyetel suara tersebut. Di saat Tilly pergi ke ruang luar, ia pun menemukan foto dirinya dengan Ali sudah berada di atas meja. Melihat hal itu, Tilly pun menjadi sangat ketakutan. Lalu di saat Tilly membuka pintu untuk keluar, ia pun dikagetkan dengan kedatangan Peter dan Monica. Di sana Tilly pun memberitahu mereka berdua kalau terdapat seseorang di dalam rumah. Tapi Monica dan Peter tidaklah mempercayai perkataan Tilly dan beranggapan bahwa Tilly hanya berhalusinasi. Tilly pun mencoba meyakinkan mereka dan mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Namun dengan keras kepalanya, Peter dan Monica tetap tidak mempercayai perkataan Tilly dan mengajak Tilly untuk mengeceknya. Di saat mengecek, Tilly pun menunjukkan foto dirinya dengan Ali yang sudah berada di atas meja kepada Peter dan Monica. Melihat bukti itu, akhirnya mereka pun percaya dengan semua perkataan Tilly. Tapi sialnya, di saat mereka ingin pergi dari kabin itu, mobil mereka tidaklah mau menyala.
Dan di saat kepanikan, Tilly pun beranggapan bahwa yang telah meneror mereka itu adalah diri Andrew. Karena sebelumnya Monica sempat memberitahu kepada Andrew kalau mereka sedang berlibur ke kabin ini. Kemudian Peter pun berencana untuk berjalan kaki menuju ke desa terdekat. Tapi Monica mengatakan bahwa butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke desa terdekat. Pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam kabin dan menutup semua pintu dan jendela yang ada. Setelah itu mereka pun mengambil senjata masing-masing untuk berjaga-jaga kalau sosok misterius itu masuk ke dalam kabin. We should have ran. Lalu mereka pun mendengar suara rekaman di mana percakapan mereka sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan mereka pun menjadi bingung bagaimana bisa sosok misterius itu bisa mendapatkan rekaman tersebut. Karena rekaman itu membuat mereka menjadi sangat bersalah atas kematiannya Ali. Dan mereka pun beranggapan bahwa mereka pantas untuk mendapatkan semua ini. Peter dan Tilly pun juga sudah pasrah kalau mereka akan berakhir di tangan sosok misterius itu. Tapi Monica tidaklah mau menyerah dan ia pun mulai menyemangati Peter dan Tilly. Monica mengatakan bahwa kematian Ali bukanlah salah mereka, melainkan itu adalah sebuah kecelakaan. Karena perkataan Monica itu, mereka berdua pun kembali semangat dan berusaha untuk selamat dari sosok misterius tersebut. Kemudian di saat Monica mengecek ke jendela, tiba-tiba sosok misterius itu pun langsung menarik kepalanya Monica. Dan beruntungnya Monica berhasil lepas dari genggaman tangan sosok misterius tersebut. What is it? Lalu sosok misterius itu pun mulai mendongkrak pintu untuk masuk ke dalam. Setelah pintu berhasil dibuka, Peter langsung memukul orang itu sampai ia harus tewas di sana. Dan ternyata orang yang mencoba untuk masuk itu bukanlah si sosok misterius, melainkan Andrew, mantan pacarnya Ali. Melihat hal itu, Monica pun menjadi sangat bersedih atas kematian Andrew. Tak lama kemudian, sosok misterius itu pun kembali datang dan langsung menarik kakinya Monica. Tilly dan Peter pun berusaha untuk menyelamatkan Monica, namun sayangnya Monica berhasil ditangkap oleh sosok misterius tersebut. Melihat Monica yang telah ditangkap, Peter pun menjadi sangat panik dan ia pun berencana ingin pergi keluar. Tilly pun mencoba mencegah Peter, namun Peter masihlah kekeh untuk keluar dan mencoba mencari sinyal untuk menelpon polisi. Tapi sayangnya di tengah hutan, Peter berhasil ditangkap oleh sosok misterius tersebut. Sementara itu, Tilly yang berdiam diri di dalam kabin mulai didatangi oleh sosok misterius itu. Tilly pun mematikan listrik supaya menjadi gelap dan sosok misterius itu tidak bisa menemukannya. Di saat semua listrik sudah mati, tiba-tiba saja ponsel dari Tilly kembali mendapatkan sinyal. Ternyata listrik di kabin itulah yang membuat sinyal ponsel mereka menjadi menghilang. Singkat cerita, sosok misterius itu pun mulai mendobrak pintu. Karena sinyal ponsel yang sudah ada, Tilly pun segera menelpon polisi dan mengatakan kalau ada seseorang yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Mengetahui hal itu, sosok misteri itu pun kembali menyalakan listrik yang membuat ponsel dari Tilly kembali kehilangan sinyal. Dan pada akhirnya sosok misterius itu pun berhasil masuk dan mulai menyerang Tilly.
Singkat cerita, Tilly pun berhasil dibuat babak belur oleh sosok bertopeng itu. Di sela-sela pertarungan, Tilly pun beranggap kalau sosok bertopeng itu adalah diri Bob. Lalu sosok bertopeng itu pun langsung membuat Tilly pingsan di tempat. Bangun-bangun, Tilly mendapatkan dirinya sudah terikat di kursi. Begitupun dengan Peter dan Monica. Kemudian sosok bertopeng itu pun datang dan di sana ia pun membuka topengnya. Ternyata selama ini yang meneror mereka merupakan adalah ayahnya Ali. Ayahnya Ali tidak terima kalau putrinya meninggal begitu saja dikarenakan kelalaian mereka bertiga. Sebelum kecelakaan, Ali sempat menelpon ayahnya dan meminta ayahnya untuk menjemput. Namun ayahnya tidaklah menjawab, tapi telepon itu tidak dimatikan oleh Ali. Oleh karena itulah, ayahnya Ali bisa mendapatkan rekaman suara di saat sebelum mereka kecelakaan. Dan kini ayahnya Ali berencana ingin membalaskan dendam kematian Ali kepada mereka bertiga. Karena Peter pada saat itu sedang mabuk, ayahnya Ali pun menghabisi Peter dengan menggunakan minuman beralkohol. Setelah itu giliran Monica yang akan dihabisi oleh ayahnya Ali. Pertama-tama ayahnya Ali memukul kedua tangannya Monica dengan menggunakan palu. Hal itu dia lakukan karena Monica lah yang pertama kali membuka sabuk pengamannya Ali. Lalu di saat ayahnya Ali ingin mematahkan lehernya Monica, Tilly pun mengatakan kalau di saat kecelakaan dirinya lah yang telah membuka sabuk pengamannya Ali. Walaupun sudah dijelaskan oleh Tilly, ayahnya Ali tetap saja mematahkan lehernya Monica hingga Monica harus tewas di sana. Tapi di saat gilirannya Tilly, ayahnya Ali malah membiarkan Tilly untuk hidup. You're gonna live with it. Ayahnya Ali tidaklah mau membunuh Tilly karena ia benar-benar merasa bersalah atas yang telah ia lakukan. Berbeda dengan Peter dan Monica yang kelihatan tidak menyesal sama sekali telah mengakibatkan temannya meninggal dunia. Tak lama kemudian polisi pun datang ke sana karena sebelumnya Tilly sempat menghubungi mereka. Setelah membalaskan dendamnya, ayahnya Ali pun pergi keluar dan mulai menyerahkan dirinya kepada polisi. Lalu di akhir film diperlihatkan Tilly yang dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian.